Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya alim. Amma ba'd, ma'asyiral ikhwa fid din rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para penuntut ilmu dimanapun berada, dan para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM, semoga senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali duduk di majelis yang mulia ini, majelis yang akan memberikan banyak manfaat dalam hidup kita, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala serta ketenangan yang dirasakan pada diri setiap kita, serta doa-doa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang selalu membersamai kita di saat kita berdiri bangkit dari duduk ini. Kita dikatakan kepada kita, berdirilah kalian dalam keadaan dosa-dosa telah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah majelis yang tidak akan pernah merugi siapapun yang duduk di dalamnya. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal kiram rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kitab Tajrid At-Tauhid. Pagi ini kita masuk Al-Aslu Ar-Rabi' wal-Ishrun, bagian yang ke-24, dasar atau fasal yang ke-24. Di mana kaidah ini berbunyi la yuqaddam qawlu ahadin kainan man kana 'ala al-kitabi was sunnah wa ma ajma'at 'alaihi al-ummah, bahwa perkataan siapapun tidak didahulukan atas Al-Quran dan As-Sunnah dan apa yang telah disepakati oleh umat. Kaidah ini penting agar kita bisa menghargai dalil dan bisa kita berkomitmen dengan dalil, bahwa siapapun yang bicara, siapapun yang berkata, tidak akan kita dahulukan pendapat mereka di dalam agama ini melebihi dari apa yang telah disampaikan Al-Quran dan As-Sunnah ataupun yang telah disepakati oleh para ulama. Ya. Ikhwafillah, berkata Syekh Faisal, al-aslul wajib ittiba'uhu 'inda tanazu' huwa raddu ila al-kitabi was sunnah. Di antara hal yang diwajibkan, yang wajib untuk kita lakukan apa? Mengikuti, ya, ittiba'uhu inda tanazu', ya. Kita mengikuti dan kita kembalikan sesuatu itu kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita berselisih, di saat terjadi perbedaan pandangan, kembalikan kepada Alkitab awus sunnah, ya. Maka ini hal yang wajib, ini hal yang pokok. Di saat terjadi perselisihan, perbedaan pandangan, maka cara yang terbaik apa? Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah
Itulah yang menjadi solusi terhadap masalah ini. Allah Ta'ala telah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ati'ullah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taati Allah dan taati Rasul dan ulil amri minkum, pemimpin kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih pada satu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan perkara itu kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan pada hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ini adalah solusi dari Allah. Bila mana terjadi perselisihan, maka muara kita untuk mencari solusinya adalah kembalikan segera masalahnya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, itu yang kita pakai. Meskipun ada pendapat yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, siapapun yang mengatakan itu, maka kita tidak boleh mendahulukan pendapat orang ini daripada apa yang dikatakan Allah dan Rasul alaihissalatu wassalam. Fakullu qawlin yukhaliful kitab awis sunnah, maka setiap pendapat yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah atau As-Sunnah, pendapat ini bertentangan dengan Al-Quran, pendapat ini bertentangan dengan hadis Nabi, fahuwa mardudun ala qailihi mahma kanat manzilatu, maka pendapat itu tertolak, pendapat itu tidak dipakai walaupun kedudukannya tinggi, terhormat, terpandang. Jelas. Jadi ketika pendapat menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka pendapat itu mesti ditolak, siapapun yang mengatakannya, karena ibrah bukan pada siapa yang mengatakan, tapi al-ibrah apa yang dikatakan Allah dan Rasul alaihissalatu wassalam, dan yang menjadi kesepakatan para ulama. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan perkara baru dalam urusan agama ini dan ia bukan bagian dari agama, tapi dikatakan bagian dari agama tapi bukan menjalankan ibadah, menjalankan segala bentuk-bentuk ketaatan yang dianggap ketaatan, tidak bisa berdasarkan keinginan sendiri, tapi mesti mengikut keinginan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Menurut manusia begini, tapi menurut Allah tidak, maka pakai yang dikatakan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, sebagai bukti, wa ala hadza sara as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum min ta'zimid dalili min al-kitab was sunnah. Makanya para sahabat itu, mereka sangat menghormati dan mengagungkan dalil, baik yang datang dari Al-Quran maupun datang dari Sunnah. Nah, kenapa hari ini orang tidak memakai dalil? Karena lebih mendahulukan pendapat seseorang dari apa yang dikatakan Allah dan Rasul alaihissalatu wassalam, sehingga ta'zimud dalil tidak ada, ta'zimus sunnah, ta'zimul Quran itu hilang dan sirna. Bila mana kiai mengatakan begini, habibnya mengatakan begini, abuya mengatakannya begini, tapi apa yang dikatakan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para ulama, masih tetap dipakai apa kata habibnya, apa kata kiainya, dan apa kata gurunya, tanpa mempedulikan apa maqala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sikap kita bila mana terdapat pendapat yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka ditolak, tidak akan diterima,
walau kanat aqwal akabirus sahabah, meskipun itu pendapat ya kibarnya para sahabat. Ya, maka di antara pembahasan berikut ini dijelaskan oleh Syekh Faisal, wal amsilah anhum fi hadzal bab katsiratun jiddan ilaika ba'daha. Lihat di antara contoh yang menggambarkan tentang apa yang kita sampaikan pagi ini sangat banyak dalam kehidupan para sahabat. Ya, walaupun dia seorang sahabat yang kibar, ya, maka tetap saja ditolak bila mana itu menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Mari kita lihat. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu taala Ibnu Abbas ya'murun nas bitamattu' fil hajj, menyuruh orang untuk berhaji dengan haji tamattu'. Fa'araduhu ahaduhum biqaulih, maka dia ditentang oleh salah seorang dengan mengatakan inna Abu Bakr wa Umar kana yanhiyani an hajj tamattu'. Ya, Abu Bakar dan Umar melarang untuk melaksanakan haji dengan haji tamattu'. Faqal, maka kemudian Ibnu Abbas mengatakan arahum sayahlikun, dan saya lihat mereka ini akan binasa. Aku katakan qala Rasulullah, yang aku katakan ini apa yang dikatakan Rasul alaihi salatu wassalam. Yaqul, dan dia mengatakan naha Abu Bakar wa Umar. Coba lihat yang dikatakan oleh Ibnu Abbas apa? Perkataan Rasul alaihi salatu wassalam boleh haji tamattu'. Adapun mereka berdalil dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Ini salah satu contoh, bisa dilihat dalam kitab Imam Ahmad dalam musnadnya. Aqulu qala Rasulullah wa huwa yaqulu naha Abu Bakr wa Umar. Ya, mereka berhujjah Abu Bakar dan Umar. Ya, siapa Abu Bakar dan siapa pula Umar? Ya, sahabat Nabi yang mulia, ya, terbaik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan terbaik setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab di muka bumi ini. Apakah bisa mengalahkan apa yang dikatakan Rasulullah? Tidak. Mahma kanat manzilatuhu, bagaimanapun kedudukannya. Jelas Abu Bakar dan Umar saja tidak bisa mengalahkan perkataan apa yang dikatakan Rasulullah, apalagi manusia yang hari ini. Yang kedua, contohnya saja, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala an ya'murun nas bihaji tamattu'. Ibnu Umar radhiyallahu taala an ya memerintahkan orang untuk haji tamattu'. Fa aktsara ba'dun nas mu'aradatuhu bi amri Umar radhiyallahu taala anhu. Maka banyak orang yang menentang apa ini katakan oleh Ibnu Umar atas perintah Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Faqala lahum, maka Ibnu Umar berkata kepada mereka, afa kitabullahi azza wa jal ahaqqu ayyuttaba am Umar. Apakah kitab Allah Al-Quranul Karim lebih berhak untuk diikuti daripada perkataan Umar? Mana yang lebih berhak? Perkataan Allah daripada perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Kalimat seperti ini banyak dalam kehidupan para generasi awal, yang menunjukkan bahwa tidak boleh perkataan seseorang didahulukan dari Al-Quran dan Sunnah, mahma kanat manzilatuhu. Yang ketiga, di antara contoh yang disebutkan dalam kitab ini apa? Walamma kana Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an yaqulu fi diyatil asabi. Ibnu Abbas menyebutkan ketika diyat, ya, denda pada al-asabi, ya, jari-jari, ya, pada jemari ini. Fil asabi usrun usr. Pada denda jari jemari itu adalah 10. Arsala Marwan ibn al-Hakam ilaihi. Kemudian setelah mendengarkan perkataan ini, Marwan bin al-Hakam mengutus utusan untuk bertemu dengan Ibnu Abbas ini. Faqala atufti fil asabi usrun usr. Apakah engkau berfatwa dalam diat, ya, jari jemari itu adalah 10? Waqad balagaka an Umar radhiyallahu ta'ala anhu fil asabi' ay bi khilafi qaulik. Padahal kamu telah mendapatkan, telah sampai kepadamu perkataan Umar yang menyelisihi pendapatmu. Ibnu Abbas memfatwakan 10. Ya, lalu mendengarkan fatwa ini
diutuslah oleh Marwan bin al-Hakam kepadanya, apakah tetap kamu berfatwa seperti itu sementara kamu telah mendengarkan apa? Telah sampai kepadamu fatwa perkataan daripada Umar di dalam diyat al-asabi, yang itu perkataan itu menyelisih pendapatmu. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, rahimallahu Umar, semoga Allah merahmati Umar. Qaulu Rasulullah SAW ahaqqu ayyuttaba' min qawli Umar radhiyallahu taala. Perkataan Rasulullah lebih utama untuk diikuti daripada perkataan Umar. Perkataan yang semisal itu sangat banyak di dalam kitab-kitab para ulama yang menegaskan sikap seperti ini adalah menta'zim ad-dalil as-sunnah al-kitab wa sunnah. Dan inilah metode para ulama salaf kita. Khadal kiram, ya, bukan menurut pendapat saya, bukan menurut perkataan guru saya, bukan. Karena guru, kiai, ya, kemudian habib, ya, semua itu tidak bisa mengalahkan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai di sini ya, bahwa perkataan siapapun tidak boleh kita dahulukan di atas Al-Quran dan Sunnah dan apa yang disampaikan oleh yang sepakati oleh para umat atau ulama ini. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, di dalam pembahasan ini dilengkapi oleh Syekh Faisal tentang beberapa wasiat, perkataan-perkataan yang disampaikan oleh para ulama kibar. Seperti Abu Hanifah, qala Abu Hanifah, idza sahhal hadithu fahuwa madhhabi. Kalau hadisnya benar, itulah mazhab saya. Idza sahhal hadithu fahuwa madhhabi. Jika hadisnya benar, itulah madhab saya. Bukan klaim pendapat saya harus benar yang diikuti, tidak. Bila mana hadisnya sahih, itulah pendapat saya, itulah mazhab saya. Bagaimana Imam Abu Hanifah mengajarkan kepada kita bahwa pendapatnya, ya, bisa diterima, bisa tertolak, tapi apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam mutlak untuk diterima. Jelas? Wa qala aidan la yahillu li ahad ay ya'khudh bi qawlina ma lam ya'lam min aina akhadna. Tidak boleh bagi seseorang untuk mengambil pendapat kami, ya, selama dia tidak mengetahui dari mana pendapat itu kami ambil. Bayangkan, ini berhati-hati dengan menukilkan perkataan Imam Abu Hanifah, bahwa tidak boleh seseorang untuk mengambil pendapat dia selama dia tidak mengetahui dari mana pendapat itu sumbernya. Yang kedua, ikhwatul kiram, Imam Malik, dia berkata, innama ana basharun, saya ini manusia biasa, ukhti wa usib, bisa benar bisa salah, manusia bisa benar bisa salah. Fanzuru fi ra'yi, maka lihatlah pendapatku. Fa kullu ma wafaqal kitab was sunnah fakhudhu. Bila mana pendapat saya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, akmal. Ketika pendapat saya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ambil. Wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatrukuh. Kalau pendapat saya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya, maka tinggalkan. Itulah sikap yang bijak di dalam beragama, dan itu diperintahkan oleh Imam Malik. Imam Malik makanya di dalam lain juga mengatakan kullu qaulin, setiap segala pendapat, ya, berhak untuk diterima dan berhak untuk ditolak, illa qaulu sahib hadzal qubur, kecuali, ya, pemilik kubur ini, artinya Rasulullah SAW. Begitu beliau mentakzimkan dalil itu, mentakzimkan Al-Quran, mentakzimkan As-Sunnah, setiap orang berhak pendapatnya diterima dan ditolak.
Ya, jangan baperan kalau pendapatnya ditolak. Ya, karena bukan itu menjadi ukuran. Kecuali sahibu hadzal qabr. Bayangkan. Ya, Imam Asy-Syafi'i yang ketiga berkata, Imam Asy-Syafi'i, ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatan an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yahil lahu ay yada'aha liqauli ahad. Bila mana kaum muslimin telah bersepakat ya pada sesuatu dan jelas baginya itu sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ajma'al muslimuna, ini kaum muslimin bersepakat ala anna man istabana lahu sunnah an Rasulillah, kalau dia jelas itu sunnah dari Nabi, sudah, maka tidak boleh bagi dia untuk meninggalkannya dan berpindah kepada pendapat orang lain. Ya. Ini kan sebuah penegasan ya Pak Yogi tentang kita untuk berpegang kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan ini salah satu bentuk kita menghormati dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Wa qala aidan idza sahha lakumul hadis an Rasulillah fakhudhu bihi wa da'u qawli. Jika benar bagi kalian hadis ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ambil dan tinggalkan pendapat saya. Jadi tidak ada mereka ini mengajak kepada ta'assub mazhab, mengajak kepada pendapat dia, ya, dan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, tidak. Tetapi ketika pendapatnya menyelisih dengan pendapatnya menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka dia minta untuk meninggalkan pendapat dia. Beginilah keikhlasan mereka, ya, beginilah keikhlasan mereka di dalam mengajarkan ilmu kepada umat, ya, bukan pendapat dia yang diklaim benar 100%, ya, tapi Al-Quran lah dan As-Sunnah lah yang menjadi yang tertinggi. Imam Ahmad berkata, ra'yul Auza'i wa ra'yu Malik wa ra'yu Abi Hanifah kulluhu ra'yi. Pendapat Auza'i, pendapat Imam Malik, pendapat Abu Hanifah, semuanya itu pendapat. Wa huwa indi sawa. Semua pendapat mereka di hadapan saya sama. Ini perkataan Malik, ini perkataan Abu Hanifah, ini perkataan Auza'i, sama semuanya kata dia. Wa huwa indi sawa. Wa innamal hujjah fil athar. Yang menjadi hujjah itu apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi pendapat manusia sekali lagi bisa diterima, bisa diterima, bisa ditolak. Tapi yang menjadi hujjah itu apa yang datang dari Nabi. Rawahu Ibnu Abdul Bar fil Jami'. Wa hakadha kullu imam min a'immatis salaf yusi bittiba'il kitabi was sunnah. Beginilah mereka para imam-imam generasi salaf yang selalu mewasiatkan agar mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Bukan mereka mengajak orang kepada pendapat dia, kepada apa yang dia amalkan, yang dia yakini, bukan. Tetapi selalu membuka mindset kita agar kita ini mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau pendapat dia bisa diterima, bisa jika sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi bila mana tidak sesuai, maka ditolak. Jelas? Jadi tidak ada orang yang lebih hebat yang mendahului perkataan Allah dan Rasulnya dan apa yang disepakati oleh para ulama. Wa tarkullu qaulin yukhalifu, meninggalkan seluruh pendapat yang menyelisihinya. Wa hadza mimma ajma'at alaihil ummah, dan ini merupakan kesepakatan para umat. Inilah kaidah kita yang ke-24, bahwa tidak ada satu pendapat pun yang boleh didahulukan dari Al-Quran dan As-Sunnah dan apa yang disepakati oleh para ulama umat ini. Bila mana Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' mengatakan demikian, itulah yang mu'tamad, ya, itulah yang mu'tamad. Tapi jika ada pendapat yang melisihi Al-Quran, As-Sunnah dan ijma', maka pendapat itu secara otomatis tertolak. Ini tidak boleh kita pakai mahmakan,
Ya, siapapun yang mengatakan pendapat itu, wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya dan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang mentakzim nas Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, semoga kita termasuk orang yang mentakzim Al-Kitab, As-Sunnah, dan kita menolak seluruh apa yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, baik itu perkataan maupun perbuatan, baik dikatakan oleh orang-orang yang biasa maupun dikatakan oleh orang-orang yang hebat dan orang-orang yang berpengaruh. Allah ta'ala alam. Begitulah Islam mengajarkan kita agar kita menjadi orang-orang yang mengikuti apa yang kata Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara